Perkenalkan, saya Darwin. Di sesi ini saya akan membahas mengenai fuzzy logic. Kita ketahui secara umum model fuzzy ada dua, yaitu yang pertama adalah model Sugeno dan yang kedua adalah model Mamdani. Sugeno ini pendekatan jika hasilnya itu membutuhkan respon yang cepat. Sementara kalau Mamdani adalah fuzzy yang lebih menyerupai perasaan manusia. Sesi ini contoh yang akan dibahas adalah Mamdani. Ambillah satu contoh. Mahasiswa ada mahasiswa A dan mahasiswa B dengan masing-masing IPK 3,00 dan 2,99 dengan gaji orang tua masing-masing 10 juta dan 1 juta. Pertanyaannya, siapa yang lebih layak mendapatkan beasiswa? Oke. Ini untuk penyelesaian model fuzzy terdiri dari beberapa tahap. Kita langsung aja tahap pertama yaitu fuzzification. Kembali saya ingatkan, ini menggunakan model Mamdani yang menyerupai perasaan manusia. Oke. Dari fuzzification, ini karena ada dua parameter yaitu variabel IPK dan gaji orang tua. Berarti fuzzification juga menghitung ada dua, IPK dan gaji. Jadi saya tandai dengan A dan B. Sebelum masuk ke hitungan, fuzzification ini dia membutuhkan namanya fungsi keanggotaan, di mana ada fungsi linear, sigmoid, segitiga, trapesium, bell. Dalam contoh kali ini, untuk IPK akan digunakan segitiga, dan untuk gaji orang tua digunakan trapesium. Kita lihat, segitiga dan trapesium bagaimana fungsi keanggotaannya. Fungsi segitiga, ini berarti gambar segitiga. Jadi di mana akan ada tiga cara perhitungan. Jika nilai X-nya itu di bawah A, lebih kecil A, berarti di sini, atau lebih besar dari C, maka rumusnya langsung hasilnya adalah 0. Jika S itu berada di antara A dan B yang mau kita hitung, A dan B, berarti rumus ini yang dipakai. Kalau B dan C berarti rumus ini yang dipakai. Bagaimana dengan rumus trapesium? Fungsi trapesium maksud saya. Berarti ada A, B, C, dan D. Wilayah yang di bawah A atau di atas D itu langsung 0. Antara A dan B di sini, berarti pakai rumus ini. Antara B dan C dia langsung 1. Dari grafik sudah bisa kelihatan. 1. Kalau di antara C dan D, berarti pakai rumus ini. Kita balik kepada contoh tadi. Oke, berarti kita sepakati untuk IPK digunakan segitiga, gaji orang tua digunakan trapesium. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa segitiga? Baik, untuk menjawabnya, namanya menyerupai perasaan manusia. Berarti kita dulu sebagai manusia yang tentukan. Dibuat aturan atau rule. Buruk itu berarti dari IPK 0 sampai 2, berarti kan segitiga. Untuk wilayah cukup berarti IPK 2, tengahnya 2,75, 3,25. Yang paling bagus berarti maksimal sampai 4. Jadi kita buat segitiga. Berarti ada berapa fungsi nantinya? Ada 1, 2, 3. Tapi bukan berarti kita harus hitung 3 kali. Kita lihat angka yang diketahui itu jatuhnya di bagian mana. Ini masih perhitungan di mahasiswa A. Berarti IPK 3 yang kita hitung. IPK 3 berarti jatuhnya di antara 2,75 dan 3,25, yaitu daerah area cukup dan area bagus. Antara cukup dan bagus, berarti harus hitung 2 kali. Untuk hitungan cukup dan untuk hitungan bagus, kita tinggal menggunakan rumus ini. Oke, wilayah cukup berarti kan di antara 2 dan 3,25. 2 ini 2 ya, A 2 dan 3,25. Angka 3 ini kan jatuh di antara 2,75 dan 3,25. Berarti wilayah sini. Ini ditandai ya, supaya lebih mudah. Tinggal kita masukkan saja ke bagian rumus ini. Rumus ini dapat dari mana? Kita lihat lagi. Ini kan segitiga, di mana jatuhnya di bagian kanan. Segitiga di bagian kanan berarti antara B dan C. B dan C, berarti rumus ini. Sama ya. Oke, dapatlah 0,5.
Untuk wilayah yang bagus, berarti di antara ini 2,75 dan 3,25. Angka 3 berada di antara tengah. A dan B. Kita lihat lagi rumus tadi. Di antara A dan B, berarti ini. X kurang A, B kurang B, B kurang A. X kurang A, B kurang A. Oke, dapat hitung masing-masing. Berikutnya adalah perhitungan gaji. Gaji orang tua. Kita tentukan untuk kecil itu berarti sampai maksimal 1 juta. Kalau sedang berarti dari 1, 3, 4, 6. Ini gaji orang tua yang kategori sedang. Ini besar, 4 sampai 12. Di atas 12 ini udah kategori besar. Dasar penentuannya ini ya kembali kepada bagaimana kita menentukannya, tergantung kepada lur kita. Masih kembali di poin pertama, ini karena mahasiswa A berarti gaji orang tua yang 10 juta. Berarti target kita itu adalah 10 juta. 10 juta berada di antara mana? Kan di sini. Berarti kategori besar dan sangat besar. Antara besar dan sangat besar. Sehingga kita harus menghitung. Kita harus menghitung 2 kali. Besar dan sangat besar. Ini gambarnya adalah sama ya dengan gambar tadi. Saya tarik keluar. 10 juta, berarti daerah besar itu dari 4 sampai 12. Berarti di sini ya, di 7. Sama seperti rumus yang awal, rumus pertama difungsikan anggotaan. Ini daerah C dan D. 10 juta ini antara C dan D. Antara C dan D. Berarti kita pakai min X kurang D per D kurang C. Oke, sama ya. Dapatlah 0,4. Begitu juga untuk wilayah yang sangat besar. Berarti X kurang A per B kurang A. Yang sangat besar 10 juta jatuh di sini ya, antara A dan B. Oke, dapatlah nih. Sehingga dalam proses pertama, mahasiswa A mendapatkan 4 nilai Faji, yaitu IPK kalau cukup 0,5, IPK kalau bagus 0,5, gaji orang tua kalau besar 0,4, sangat besar 0,6. Step pertama selesai. Berikutnya adalah masuk ke step kedua, yaitu inference. Inference ini adalah inferensi, yaitu bagaimana cara kita mengambil keputusan. Ini ditulis pakar, artinya orang yang menentukan, orang yang berhak, orang yang layak, orang yang ahli dalam menentukan sebenarnya masuk di wilayah mana. Melanjuti kepada kategori tadi, berarti IPK ada buruk, cukup bagus, gaji ada kecil, sedang, besar, sangat besar. Ini ditentukan secara subjektif tentunya. Jadi kalau IPK buruk, kalau gajinya kecil, dia nggak masuk, dia nggak bisa dapat beasiswa, false, atau rendah nilainya. Kalau T itu adalah tinggi, true. Oke. Kalau dia IPK-nya cukup, kalau gajinya kecil, oke, dia layak mendapatkan beasiswa. Jadi ini aturan yang ditentukan. Aturan yang kedua adalah secara grafik. Kalau misalnya daerah rendah, oke, kita bilang aja sampai 50 sampai 80, ini kita tentuin. Kemudian ini juga kita tentuin untuk yang wilayah yang layak mendapatkan beasiswa. Di mana nilai kelayakan itu adalah 0 sampai 100. Ini wajib diikuti. Kalau angka ini 50, 60, 70, 80 sampai 100 kita yang tentukan. Kita di sini adalah pakar. Inference dalam model Mamdani dia ada 2 cara. Bisa salah clipping atau arfakat, bisa juga salah scaling. Kalau salah visual lebih mudah jelasin. Clipping itu berarti langsung ke baris ini, langsung sumbu Y, trapesium dipotong. Kalau scaling ini berarti dia menyerupai trapesium juga tetapi dikecilkan. Dalam contoh kali ini, model Mamdani dalam inferensi yang digunakan adalah clipping. Inferensi clipping. Berarti IPK tadi kan udah cukup bagus. Kalau gaji besar, gaji ada besar masuk ke besar dan sangat besar. Di poin pertama tadi yaitu ini, nilai Faji, IPK cukup, bagus, gaji orang tua besar dan sangat besar. Jadi kita akan crosskan. IPK ada 2 nilai, gaji orang ada 2 nilai, berarti 2 kali 2 adalah 4. Sehingga dalam inferensi ini juga akan dihitung 4 kali.
Untuk IPK cukup, gaji besar, ini nilai yang didapatkan ya, nilai Faji. Kita tinggal kawinkan saja. Kemudian kita hitung nilai visibility-nya. Bagaimana bisa dapatkan nilai FFTF? Yaitu dari penentuan dari si pakar tadi. Oke, yang pertama, cukup dan besar. Cukup, kemudian gaji orang tua yang besar, berarti masuk F, dapatlah F. Cukup dan sangat besar, cukup dan sangat besar, dapatlah F. Bagus dan besar, bagus dan besar, dapat T. Bagus dan sangat besar, bagus dan sangat besar, dapatlah F. Jadi nilai-nilai F, F, T, T, F. Kalau nilai visibility-nya gimana dapatnya? Sederhana. Kalau pernah belajar gerbang logika, kalau N, ini sistemnya adalah conjunction. Kalau N itu berarti kita ambil aja yang paling kecil. 0,5 dan 0,4, berarti 0,4 yang diambil. 0,5 dan 0,6, berarti 0,5. 0,5 dan 0,4, berarti 0,4. 0,5 dan 0,6, berarti 0,5. Ini nilai visibility-nya. Setelahnya akan kita gabungkan. Nilai F kan ada 3. Nilai T 1. Secara disjunction, yaitu ambil nilai yang paling tinggi. Untuk F 0,4, 0,5, 0,5, yang paling tinggi 0,5, berarti 0,5. Nilai T kan cuma satu kali, yang paling kecil dari dia sendiri, berarti 0,4. Ini adalah inference secara hitungan, kemudian harus kita tuangkan ke dalam grafik. Grafik ini dari mana? Di poin kedua tadi, inference, selain pakar menentukan huruf, kan ada digambarkan juga penentuan huruf secara grafikal. Grafikal inilah yang kita lanjutkan di sini, inference. Jadi untuk nilai F 0,5 berarti sekitar sini. Inilah nih wilayahnya yang diarsir. Kalau nilai T yang 0,4 berarti wilayah sini. Fungsinya mau diapakan? Yaitu akan masuk kepada step the Fajification, last step, yaitu composition. Di mana composition ini mengawinkan F 0,5 dan T 0,4. Dengan cara gimana? Oke, dua grafik ini kita gabungkan menjadi begini. Dengan menggunakan centroid method atau titik berat. Ketika di SMA, mata pelajaran fisika kan ada mempelajari tentang titik berat. Jadi rumus tersebut kita gunakan kembali di bagian Faji logic. Jadi tinggal kita hitung. Gambar ini, grafik ini, kalau arsilan kan dari hasil poin kedua ya. Kalau angka 50, 80 ini sebenarnya dari step awal tadi. Maksud saya step yang kedua. Ini ya, sama ya, 50, 20, 50 sampai 80 potongannya. Berarti 50 sampai 80. Tinggal kita hitung. Berarti 10, ini kan tinggal dikali aja, estimasi lah ya. 10 kali 0,5, 2 kali 0,5, secara matematika kan distribusi, sifat distribusi. Jadi kita tarik keluar angka yang sama, sampai estimasi sampai 60. Kemudian angka 70 udah menyentuh 0,4, 70, 80, 90, 100 adalah 0,4. Dibagi 0,5 ada sebanyak 6 kali, 0,4 ada sebanyak 4 kali. Hitung-hitungan dapatlah 52,39. Konklusinya berarti mahasiswa A dengan IPK 3, gaji orang tua 10 juta, dia berhak mendapatkan beasiswa dengan visibility kelayakan 52,39. Ini baru mahasiswa A. Semua step tadi harus dihitung kembali dengan cara yang sama untuk mendapatkan mahasiswa B. Jadi secara cepat saja hasil hitungannya adalah 69,66. Dari sini saja kita sudah bisa tentukan siapa mahasiswa yang lebih layak mendapatkan beasiswa, yaitu mahasiswa B dengan nilai yang lebih besar. Tentunya ini lebih menyerupai perasaan manusia dalam mengambil keputusan. Jadi segera mengingatkan kembali, mahasiswa B yang tadinya IPK 2,99 hampir dekat dengan 3A dengan gaji orang tua 1 juta. Ya, secara logika saja memang B yang lebih layak. Cuma kita buktikan secara kuantitatif dalam hal ini adalah Faji Logic dengan model Mamdani. Sehingga terbuktilah memang mahasiswa B yang layak mendapatkan beasiswa. Baik, demikian pemaparan saya mengenai Faji Logic dengan menggunakan model Mamdani. Saya Darwin, terima kasih.